Udah oke ya. Udah nih, siap. Nah. Baik teman-teman, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Rahman ya Rahim, Allahumma ya Alim ya Hakim, Allahumma zidna ilman taziduna bihi minka qurbatan wa mahabbatan ya Rahman ya Rahim. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mulai pertemuan kedua ya, kajian Ar-Risalah Al-Qudsiyah. Sebelumnya mari kita bacakan Al-Fatihah dulu, kita persembahkan kepada Rasulullah SAW dan kepada para sahabatnya yang mulia, terutama pintu kota ilmu ya, Sayyidina Ali, kemudian kepada para ulama yang mulia, para ulama yang telah berkhidmah di jalan Islam, di jalan Tuhan, khususnya kepada Imam Abu Hamid Al-Ghazali, dengan harapan semoga kita mendapatkan berkah belajar, berkah ilmu ya. Semoga kita juga dimudahkan dalam menempuh jalan ilmu. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin shalihah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baiklah. Pada pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai wujud Tuhan ya. Pertemuan kedua mengenai wujud Tuhan. Ada 3 pokok yang akan kita bahas. Pertama, bahwa Tuhan ada, kemudian bahwa wujud Tuhan itu tidak berawal, dan yang ketiga bahwa wujud Tuhan tidak berakhir. Ya. Jadi kalau di bahasa ilmu kalam, bahwa wujud Tuhan tidak berawal itu disebut qidam, atau bahwa Allah qadim. Sedangkan kalau bahwa wujud Tuhan tidak berakhir itu baqi ya, atau sifat baqa. Nah, pertama jadi nanti kita akan membahas ya, kalau pengertiannya ya saya kira sudah cukup jelas ya, bahwa ya Tuhan ada itu sendiri sudah cukup jelas. Ada itu maknanya ya jelas banget ya. Ada itu ya nyata, ada di luar sana, kira-kira gitu. Kemudian bahwa wujudnya tidak berawal, jadi berbeda dengan makhluk. Kalau makhluk itu punya awal gitu ya. Nah, Tuhan tidak berawal, bahkan dialah sang awal. Dalam Al-Qur'an dibilang huwal awwalu wal akhiru. Dialah sang awal dan dialah sang akhir. Tapi dia sendiri tidak berawal. Dia sendiri tidak berakhir, tapi dialah sang awal, dialah sang akhir. Nah, kemudian kita akan bahas mengenai argumennya. Nah, argumen-argumen rasional yang Imam Al-Ghazali susun, yang Imam Al-Ghazali formulasikan, tentu berdasarkan tradisi Asy'ariyah yang beliau di mana beliau dididik ya. Beliau dididik, seperti saya pernah sampaikan di pertemuan lalu, dididik oleh seorang mutakallim, oleh seorang teolog besar di Nisapur ya, Imam Abul Ma'ali Al-Juwaini. Nah, beliau kemudian ya mencoba merumuskan ulang, membahasakan ulang, tapi ya tentu dengan ada tambahan-tambahan dari beliau, membahasakan ulang, merumuskan ulang argumen-argumen itu. Jadi
akan kelihatan banget ya kalau kita misalnya baca Aqidah Nizamiyah, kemudian kita baca Risalah Qudsiyah, kita bandingkan, apalagi nanti dengan Al-Iqtisad fil I'tiqad, itu agak beda, model-model penjelasannya apanya macam-macam itu agak beda. Imam Ghazali seperti saya pernah sampaikan di pekan lalu juga, dalam Al-Iqtisad itu ketat banget, cara pengargumentasian logisnya itu ketat banget. Nah, sebenarnya dalam Ar-Risalah Qudsiyah juga demikian. Nanti kita akan lihat ya. Tapi pertama, apa argumen atau apa dalil ya yang Imam Al-Ghazali susun untuk menunjukkan bahwa Tuhan ada? Dalam hal ini sebenarnya ada dua model ya, ada dua model argumen yang Imam Ghazali sebutkan. Dalam bahasa saya menyebutnya satu dalil kosmologis dalam kurung diperoleh secara indrawi dan rasional, dan nakliyah. Nakliyahnya ini penting. Kemudian yang kedua dalil indrawi rasional atau dalil kontingensi. Nah, kalau kita misalnya baca di Ar-Risalah Qudsiyah ya. Nah, ini misalnya Imam Ghazali tulis al-aslul awwalu ma'rifatu wujudihi ta'ala. Wa ula atau wa aula ma yustadau bihi minal anwar wa yuslak min tariqil i'tibar ma arsyada ilaihil Qur'an falaisa ba'da bayanillahi subhanahu bayan. Nah, di sini Imam Ghazali menyebutkan dalil-dalil nakliyah yang menyebutkan ayat-ayat Al-Qur'an untuk seakan-akan mau menyatakan bahwa Tuhan ada. Nah, tetapi ini agak riskan ya sebenarnya ya, membuktikan secara logis minimal ya, secara metodologis ini agak riskan. Kita berargumentasi secara rasional mau menunjukkan bahwa Tuhan ada, tetapi kita menggunakan ayat-ayat menggunakan ayat-ayat Al-Qur'an. Ya, kenapa? Karena saat kita menerima otoritas Al-Qur'an itu kita sudah menerima kesimpulan bahwa Tuhan ada. Makanya jadi kayak muter ya. Dan bahasanya Syekh Murtada Az-Zabidi dalam Ithaf, dalam syarahnya Ihya itu memang seakan menyebut paragraf-paragraf yang menyebut ayat ini, menyebut beliau menyebut ini sebagai dalil nakli mengenai wujudnya Allah itu. Nah, ya tapi ya itu tadi ya, ada riskannya ya. Nah, tapi tidak masalah. Nah, tapi kemudian Imam Ghazali pun di setelah menyebutkan ayat-ayat itu beliau bilang apa? Falaisa yakhfa ala man ma'ahu adna muskatin min aqlin, dan seterusnya, anna hadzal amral ajiba wat tartibal muhkama la yastaghni an sani'in yudabbiruhu. Jadi Imam Ghazali kemudian menyimpulkan wajhud dalalah, misalnya dibilang ya, apa segi signifikansi ayat-ayat yang beliau sebutkan itu ya. Nah, banyak sekali ayat yang beliau sebutkannya. Nah, ayat-ayat itu mau mengkonfirmasi sih, lebih tepatnya ya, mengkonfirmasi pengalaman kita, membenarkan pengalaman kita yang yang melalui pengalaman itu kita tahu bahwa alam ini tertata banget. Oke, alam ini tertata banget. Kalau bahasa Imam Ghazali at-tartib al-muhkam, dia tertata dan kokoh, penataannya kokoh, tidak sembarangan. Nah, at-tartib yang al-muhkam ini, penataan yang kokoh ini, tidak mungkin dia tertata tetapi tanpa ada yang menata, kira-kira begitu. Dalam pengalaman sehari-hari kita juga susah menerima ya, kalau misalnya kita masuk ke suatu ruangan ya kan, masuk ke suatu ruangan, kemudian di situ sudah ada kursi yang tertata, tatanya rapi lagi. Nah, kita pasti susah menerima kan bahwa kursi itu tertata dengan sendirinya. Itu adalah apa? Intuisi kita ya, itu adalah intuisi keseharian kita yang semua orang ya pasti punya intuisi begitu, pasti menarik kesimpulan begitu. Nah, dalam satu arti ini bisa dibilang fitrah. Memang sudah fitrah manusia kalau melihat alam semesta misalnya, dia bakal sampai pada kesimpulan, oh ada yang menata alam semesta ini, ada yang ya bolehlah kalau mungkin kalau di bahasa fisika ya bolehlah dibilang ada yang membuat, yang menyeting ya, ada yang men-setting hukum untuk alam semesta ini sehingga alam semesta ini bersifat teratur. Nah, kira-kira gitu. Nah, ayat-ayat Al-Qur'an mengkonfirmasi intuisi dasar itu.
intuisi dasar bahwa, sekali lagi ya, intuisi dasar bahwa alam ini tertata, dan bahwa dibalik ketertataan alam semesta itu ya pasti ada yang menciptakan, pasti ada yang menata gitu. Nah ini sebenarnya wajhud dalalah atau signifikansi dari ayat-ayat Al-Quran yang Imam Ghazali sebutkan itu. Jadi tidak semata-mata karena karena ada ayat ya. Dalil pertama itu sebenarnya tidak bisa dibilang murni dalil nakli ya. Nah, tapi dalil nakli yang dia diajukan untuk mengkonfirmasi intuisi dasar kita, ya bolehlah dibilang fitrah ya. Yang mau mengkonfirmasi intuisi dasar kita atau fitrah kita yang dengan intuisi dasar itu kita menyadari ya bahwa alam semesta ini tertata, bahwa alam semesta ini ada hukumnya, alam semesta ini tidak chaos ya. Nah, makanya disebutnya kosmos ya, tertata. Bukan chaos, bukan enggak beraturan, kacau gitu enggak. Nah, kata Imam Ghazali sebenarnya dengan alasan ini saja sudah cukup. Ya, dengan dalil atau argumen ini saja sudah cukup ya. Kata beliau, faidan fi fitratil insan wa syawahidil Qur'an ma yughni an iqamatil burhan. Jadi di dalam fitrah manusia, intuisi dasar kalau tadi saya bilang, yang intuisi dasar ini kemudian dikonfirmasi oleh Al-Qur'an. Jadi intuisi dasar kita di batin ya. Intuisi dasar kita di batin kita itu dikonfirmasi melalui wahyu yang eksternal, kira-kira katakanlah gitu ya. Jadi yang kita alami secara batin dikonfirmasi oleh wahyu yang bersifat eksternal, maksudnya ya karena kita mendengarnya dari Nabi ya. bukan kita sendiri yang menerima wahyu kan. Ya, jadi wahyu eksternal itu mengkonfirmasi pengalaman atau mengkonfirmasi intuisi dasar kita. Nah sebenarnya ini saja kata Imam Ghazali ini sudah cukup sebagai dalil, sebagai argumentasi bahwa Tuhan itu ada. Pengalaman kita akan ketertataan alam semesta itu saja sebenarnya sudah cukup ya sebagai dalil bahwa Tuhan itu ada. Itu sudah cukup ya. Nah, jadi tidak perlu lagi sebenarnya ya dalil rasional, dalil kontingensi lah, dalilul imkan dan seterusnya macam-macam. Nah, tetapi kata Imam Ghazali, walakinna ala sabilil istilhar wal iqtida'i bil ulama'in nudzar naqul. Tapi ya karena kita mau mengikuti tradisi para ulama kalam, ya sudah kita tetap akan menyebutkan dalil dalil yang namanya dalilul hudus. Jadi beliau masih akan menyebutkan dalil rasional. Nah, jadi di satu sisi ada dalil intuisi yang dasar itu yang dikonfirmasi oleh wahyu eksternal, oleh wahyu Al-Qur'an. Kemudian ada juga dalil rasional. Nah, dalil rasional ini saya mau bilang sejak awal bahwa dalil ini tidak mudah. Oke. Nah, saya tidak berjanji dan saya juga tidak berjanji akan membuatnya mudah. sorry ya. Nah, saya kemarin mencoba merekonstruksi dalil dalam Risalah Al-Qudsiyah, jadinya sehalaman begini. Nggak baca ya. Saya coba merekonstruksi argumentasi Imam Ghazali dalam Risalah Qudsiyah, jadinya begini. Nah, jadi banyak banget. Sebagiannya begini. Sebenarnya argumentasi rasional yang kedua ini ya, argumentasinya, silogismenya itu ya sebenarnya ini silogisme utamanya ya. Pertama, alam adalah kontingen. Kontingen artinya apa? Ada setelah tiada, jadi dia awalnya tiada kemudian menjadi ada. Itu namanya kontingen. Itu namanya itu namanya hadis. Ini kontingen bukan kontingen sepak bola atau kontingen pramuka atau apa ya. Bukan, ini kontingen istilah filsafat. Ini kontingen istilah kalam ya, kontingensi. Nah, artinya hudus. Artinya itu tadi ya, dia awalnya tiada kemudian menjadi ada. Nah,
Jadi misalnya kayak tadi jam 8, ini contoh sederhana aja ya, jam 8 di ruangan atau di meja ini, di meja saya ini belum ada kopi, kemudian jam setengah 10 ada kopi. Nah, jadi adanya kopi itu namanya apa? Itu namanya kontingen. Itu namanya kopi, itu namanya apa? Hadis. Nah, kemudian dibilang semua yang kontingen itu membutuhkan sebab. Oke, premis mayornya. Nah, term tengahnya adalah apa? Kontingen. Maka kemudian kesimpulannya apa? Alam membutuhkan sebab. Oke enggak? Sebenarnya dalilnya ya ini aja, dan rumusan ini cukup kuat ya. Kalau tidak salah memang Imam Ghazali yang merumuskan secara sederhana tapi sistematis begini yang pertama kali ya. Nah, alam adalah kontingen, semua yang kontingen membutuhkan sebab, kemudian alam membutuhkan sebab. Nah, masalahnya apa? Masalahnya adalah seperti kita sudah bahas di pekan lalu, premis-premisnya ini kita dapat dari mana? Oke? Dari mana kita tahu bahwa alam kontingen? Satu. Dari mana juga kita tahu bahwa semua yang kontingen membutuhkan sebab? Nah, masing-masing ini Imam Ghazali argumentasikan panjang banget. Alam adalah kontingen. Itu ada dua argumentasi. Ada dua silogisme tersendiri mengapa untuk menyatakan dua atau tiga ya. Untuk menyatakan bahwa premis minornya ini benar. Kemudian semua yang kontingen membutuhkan sebab. Nah, ini sendiri juga ada beberapa langkah argumen. Jadi makanya agak panjang. Oke? Agak panjang. Nah, saya di sini mau mencoba merekonstruksi argumen Imam Ghazali. Oke? Jadi yang saya sampaikan ini tidak urutannya ya. Urutannya tidak sama plek ya, tidak sama 100% dengan yang tertulis di dalam kitab. Tapi kita akan coba dulu, saya akan mencoba dulu menyampaikan hasil rekonstruksi saya. Nah, baru kemudian mungkin nanti kalau waktunya cukup kita akan balik ke teks. Biar kita memverifikasi ya, kita mengukur apakah rekonstruksi saya sudah cukup tepat atau tidak gitu ya. Tapi dengan rekonstruksi ini saya membangun ulang, saya berusaha kali aja berhasil ya. Kalau kalian merasa hasil rekonstruksi saya nggak berhasil ya silahkan disampaikan, nggak apa-apa. Namanya juga upaya ya nggak. Nah, saya berupaya mulai dari yang paling awal iyalah namanya mulai dari yang paling awal lah. Maksud saya mulai dari pengetahuan yang paling sehari-hari sampai kemudian sampai pada kesimpulan yang ini tadi, bahwa alam membutuhkan sebab. Ini kan proposisi sudah abstrak banget kan. Putusan ini udah abstrak banget kan. Alam membutuhkan sebab. Alam itu maksudnya apa? Sebab itu maksudnya apa? Itu kan sudah abstrak. Saya mau mencoba merekonstruksi dari yang sangat sehari-hari, dari yang sangat indrawi. Oke. Nah, oke. Ya kalaupun salah niat saya udah bagus lah ya, dapat 2 pahala lah kira-kira ya. Oke, bismillah. Pertama, gerak dan diam adalah sifat yang silih berganti pada benda-benda. Oke enggak? Ini sangat indrawi kan? Sangat jelas kan? Nah, gerak dan diam adalah sifat yang silih berganti pada benda. Nah, silih berganti maksudnya apa? Ya, jika suatu benda bergerak maka dia tidak diam, diamnya nggak ada, kira-kira gitu. Tetapi saat dia diam maka maka ya geraknya tidak ada. Oke enggak? Ini kamera atau laptop di depan saya. Ini diam kan? Nah, dia diam. Ya berarti dia tidak bergerak. Tetapi kalau misalnya saya angkat, saya gerak-gerakkan gini, nah dia bergerak kan? Ya berarti diamnya nggak ada. Oke enggak? Nah itu namanya silih berganti. Itu clear kan? Jelas kan? Itu nggak usah dipikir ya. Itu udah kenyataan kita sehari-hari kok, ya kan? Kalau dipikir jadi ruwet nanti. Ya memang aku tahu ada perdebatan, tapi aku nggak ngerti detailnya ya. Memang ada perdebatan di dalam filsafat Yunani antara Zeno dan Parmenides kalau nggak salah ya. Apakah gerak itu sungguh ada?
Nah, itu perdebatan para kosmologis ya, para filsuf kosmogoni, para filsuf yang mempertanyakan mengenai asal usul atau arche ya, prinsip dari alam semesta. Memang ada perdebatan itu. Apakah alam ini pada dasarnya bergerak atau dia sama sekali tidak bergerak? Kalau Parmenides kalau nggak salah ya yang bilang pantare. Parmenides siapa ya? Yang bilang bahwa alam semesta semuanya bergerak, alam semesta ini ibarat sungai yang selalu mengalir gitu dan seterusnya dan seterusnya. Ya, oh ya, Heraklitos, maaf. Perdebatan ya antara Heraklitos dan Zeno. Zeno bilang tidak ada gerak. Oke. Sementara Heraklitos bilang justru semuanya adalah gerak. Tapi itu masalah lain. Secara common sense kita bilang gerak dan diam itu ada. Oke enggak? Secara common sense kita mengafirmasi, kita percaya bahwa gerak dan diam itu ada. Di samping itu, gerak dan diam itu silih berganti pada suatu benda. Tidak mungkin pada saat yang sama benda itu sekaligus bergerak sekaligus diam. Tidak mungkin juga pada saat yang sama suatu benda tidak bergerak tapi juga tidak diam. Oke enggak? Nah, nggak usah bingung ya. Kalau masih susah, perhatikan aja kedipan mata kalian. Saat mata kalian tidak berkedip, nah itu mata diam. Oke enggak? Saat mata berkedip, ya berarti mata sedang bergerak, dia tidak diam. Oke enggak? Emang yang berkedip mata apa alis apa bulu mata? Itu pertanyaan kalian lah ya. Silakanlah jawab sendiri. Jelas kan maksud saya kan? Oke, ini proposisi yang indrawi, badihi, jelas dengan sendirinya. Oke. Kemudian kita maju ke yang kedua. Semua yang silih berganti adalah kontingen. Namanya silih berganti saat gerak ada, oke, maka diam tidak ada. Nah, saat kemudian diamnya menjadi ada, maka geraknya menjadi tidak ada. Jadi kontingen itu ya begitu ya. Awalnya tiada, kemudian menjadi ada. Nanti yang ada itu menjadi tiada lagi. Oke enggak? Nah, itu namanya apa? Kontingen. Semua yang silih berganti adalah kontingen. Nah, kemudian jika demikian, maka kesimpulannya apa? Gerak dan diam adalah kontingen. Gerak tadinya tiada, kemudian menjadi ada. Nah, baru kemudian dia menjadi tiada lagi. Dan seterusnya begitu. Nah, kemudian setelah itu, kalau tadi yang kita bahas adalah sifat-sifat ya, adalah gerak dan diam. Ini salah satu contoh aja ya, gerak dan diam. Bisa juga ditambah sifat yang lain, misalnya gelap dan terang, ngumpul atau misah dan seterusnya dan seterusnya. Nah, kemudian kalau tadi yang kita lihat, yang kita perhatikan itu adalah sifat-sifat, maka yang kedua sekarang benda-benda. Benda-benda alam tidak lepas dari gerak dan diam atau dari segala sifat yang kontingen. Ini juga badihi atau indrawi. Ya. Sekali lagi, semua benda atau setiap benda tidak mungkin pada saat yang sama dia bergerak sekaligus diam, tapi juga tidak mungkin pada saat yang sama tidak bergerak atau juga tidak diam. Oke. Nah, jadi geraknya itu hadis karena sebelumnya dia diam, sebelumnya dia geraknya itu tidak ada lalu kemudian menjadi bergerak. Kemudian saat geraknya ada, diamnya yang jadi tidak ada. Dan seterusnya demikian. Nah, kemudian semua yang tidak lepas dari gerak dan diam, yaitu benda-benda itu, atau dari segala sifat yang kontingen, atau dia kontingen juga, atau dia tidak kontingen. Jadi secara umum kayak gini ya, para teolog, para mutakallim Asy'ariyah itu berpendapat bahwa alam ini isinya dua. Oke, aku perlu klarifikasi dulu. Yang dimaksud dengan alam adalah apapun selain Tuhan. Oke, apapun selain Tuhan itu namanya alam, itu namanya kosmos. Nah, alam ini isinya dua. Satu benda, dua sifat dari benda-benda. Oke enggak? Fix ya. Jadi alam isinya dua. Satu benda, satu sifat-sifatnya.
Sifat-sifatnya seperti gerak dan diam tadi sudah ditunjukkan bahwa gerak dan diam itu bersifat kontingent. Dia awalnya tiada, kemudian menjadi ada. Nah, sekarang bagaimana dengan bendanya? Jika sifat-sifatnya kontingent, apakah bendanya bisa saja dia tidak kontingent? Oke. Apakah bisa saja bahwa bendanya itu dia tidak berawal? Nah, apakah bisa demikian? Para teolog Asy'ariyah jelas bilang tidak mungkin. Jika sifat-sifatnya kontingent, dan benda tidak bisa lepas, tidak mungkin ada tanpa sifat-sifat itu, ya maka bendanya juga kontingent. Maka bendanya juga berawal dari tiada. Oke enggak? Sekali lagi, sifat-sifatnya kontingent, seperti gerak dan diam. Tapi mungkinkah benda yang bergerak itu sendiri itu tidak ada permulaannya? Oke. Nah, kata para teolog jelas tidak. Kata Imam Ghazali jelas tidak mungkin. Dia pasti hadis juga. Dia pasti kontingent juga. Kenapa? Ya dia sendiri tidak bisa ada. Ya, benda itu tidak mungkin ada tanpa sifat. Entah dia bergerak, entah dia diam. Sedangkan masing-masing dari diam dan gerak itu kontingent. Maka benda-benda itu ya tidak mungkin ada kalau dia tanpa sifat yang kontingent. Oke enggak? Dia tidak terlepas, layan fakku. Dia enggak pernah lepas atau layahlu anil hawadis. Oke. Nah, jadi yang kelima ini mau bilang apa? Malayahlu anil hawadisi hadisun juga. Yang tidak lepas dari gerak dan diam, maka dia juga kontingent. Oke. Oke. Tapi mari kita andaikan, ini kok kayaknya ada yang kurang ya di PPT-ku ya. Oke, mari kita andaikan bahwa dia tidak kontingent, bahwa bendanya itu tidak kontingent. Dengan kata lain, bendanya itu kadim. Sekali lagi, aku kayaknya perlu klarifikasi terlebih dulu ya. Dalam semesta, katakanlah ya, dalam ontologi Asy'ariyah, alam tadi itu ya, alam ada benda, kemudian ada sifat-sifat. Jadi ada ain, istilahnya ada a'yan, ada entitas atau benda, kemudian ada yang disebut apa? Ada yang disebut a'rad, ada yang disebut sifat-sifat atau aksiden-aksiden. Nah, alam semuanya itu hadis. Kemudian jika dilihat keseluruhan yang ada, kemungkinannya cuma dua. Entah yang ada itu hadis kontingent atau yang satu lagi dia kadim. Dan gak ada tengah-tengahnya. Oke enggak? Yang kadim hanya Tuhan. Oke. Sedangkan alam segala selain Tuhan itu hadis. Nah, itu basicnya. Itu kerangka struktur dasarnya. Oke. Itu struktur dasarnya. Tapi sekarang coba kita andaikan benda yang dia tidak mungkin ada tanpa dia, entah dia diam atau bergerak, dengan kata lain tanpa sifat-sifat yang kontingent, mungkin tidak benda itu sendiri juga bersifat kadim. Kadim berarti apa? Dia ada tanpa permulaan. Dengan kata lain, mungkin tidak ada sesuatu, ada benda yang adanya itu dia tidak punya permulaan, tetapi sifat-sifatnya punya permulaan, seperti gerak dan diam. Oke? Mungkin tidak ada benda, dia adanya tidak berawal. Oke? Tetapi gerak dan diamnya nyusul, kira-kira gitu. Oke? Gerak dan diamnya itu kontingent, mungkin tidak. Nah, kata Imam Ghazali, nah, jika dia tidak kontingent, dengan kata lain berarti kadim ya. Nah, padahal gerak dan diamnya dan sifat-sifatnya yang kontingent itu ya, maka gerak diamnya mesti juga tidak berawal. Oke enggak? Maka gerak dan diamnya itu mesti kontingent juga. Dan ini ini namanya kontradiksi interminis sudah ya. Ini kontradiktif, tidak mungkin. Ya, namanya gerak dan diam itu tidak berakhir, tidak berawal dan tidak berakhir juga, itu tidak mungkin.
Oke. Makanya segala benda, setiap benda yang tidak lepas dari gerak dan diam, dia mesti juga kontingen. Dia juga berawal. Oke. Nah, dengan demikian maka apa? Kesimpulannya, maka benda-benda alam adalah kontingen. Oke enggak? Benda-benda alam juga kontingen. Nah, sekali lagi, yang kelima ini mau bilang apa? Semua yang tidak lepas dari gerak dan diam, sedangkan gerak dan diam itu ada permulaannya. Nah, maka yang tidak lepas dari gerak dan diam juga ada permulaannya. Nah, gitu. Oke. Nah, kesimpulannya, jika sifat-sifat yang kita lihat di alam itu kontingen, satu. Dua, jika benda-benda yang punya sifat-sifat itu juga kontingen, maka dengan demikian kesimpulannya apa? Alam adalah juga kontingen. Oke enggak? Alam atau segala selain Allah adalah benda-benda dan sifat-sifat. Semua benda dan sifat-sifat itu adalah kontingen. Maka kesimpulannya apa? Alam adalah kontingen. Jadi sekarang kita balik ke sini. Nah, ini dia. Jadi mulai dari nomor 1 sampai nomor berapa itu barusan itu? 1 sampai 9 ya. Nomor 1 sampai 9 itu baru membuktikan minornya ini. Oke. Nomor 1 sampai 9 barusan itu baru membuktikan premis minornya ini. Panjang banget pembuktiannya. Mau menunjukkan bahwa alam ini kontingen. Oke. Nah, baru kemudian sekarang kita masuk ke yang mayor ya. Alam adalah kontingen. Oke. Kemudian semua yang kontingen itu membutuhkan sebab. Oke. Maka alam membutuhkan sebab. Oke enggak? Jadi tadi penalaran dari nomor 1 sampai 9 itu menghasilkan kesimpulan apa? Kesimpulan bahwa alam adalah kontingen. Nah, ini namanya, kalau yang masih ingat ya, kalau di logika namanya polisilogisme kan. Mulai dari premisnya banyak, kemudian sampai premis 2, kemudian 1 kesimpulan, tapi kesimpulannya ini jadi premis lagi. Nanti muncul kesimpulan lagi, kesimpulan jadi premis lagi, dan demikian seterusnya sampai ke yang nomor 9 ini. Dengan demikian minimal di sini ada 3 silogisme dari tadi, minimal ya. Oke. Nah, kemudian semua yang kontingen dia pasti membutuhkan sebab. Nah, ini premis mayornya. Oke. Nah, baru kesimpulannya alam membutuhkan sebab. Tapi premis mayornya ini masih perlu dipertanyakan, mengapa semua yang kontingen, semua yang punya permulaan itu butuh sebab? Mengapa? Oke. Mengapa yang punya alam yang semuanya itu punya, yang adanya itu punya permulaan, mengapa itu perlu sebab? Nah, argumentasinya saya tulis di sini. Oke. Semua yang kontingen adalah spesifik dalam waktu. Oke. Kalau bukan waktu yang real, minimal waktu yang kita imajinasikan. Maksudnya apa? Waktu yang real misalnya. Oke. Waktu yang real adalah kita sendiri. Kita sebelum tanggal lahir kita masing-masing, kita belum ada. Oke enggak? Oke lah, kita semua di abad ke-15 belum ada kan? Ya, kalau ada berarti ada yang udah berumur ratusan tahun. Oke. Nah, itu berarti apa? Kita awalnya tiada, kemudian di tahun lahir, di tanggal lahir kita masing-masing, kita kemudian menjadi ada. Nah, dan kita adanya itu didahului oleh waktu. Nah, dan waktunya adalah waktu yang real. Nah, itu artinya bahwa kita itu ada didahului oleh waktu. Tetapi jangan lupa bahwa waktu itu sendiri juga makhluk. Oke enggak? Waktu itu sendiri juga didahului oleh apa? Oleh waktu. Tetapi waktu ini adalah waktu yang imajiner. Kira-kira gitu. Oke. Waktu adalah bagian dari alam. Nah, padahal tadi kita sudah bilang alam itu punya permulaan. Dengan demikian waktu juga punya permulaan. Nah, adanya waktu itu juga punya permulaan.
Artinya apa? Waktu sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Kalau dalam hadis dibilang apa? Kanallahu wala syai'a ma'ahu. Allah ada dan tidak ada sesuatu apapun bersama Allah. Oke, termasuk waktu. Oke enggak? Karena waktu adalah bagian dari alam. Kalau dia bukan benda, ya setidaknya dia adalah sifat-sifat. Kan tadi udah dibilang ya, benda alam itu kalau dia ya isinya apa? Isinya alam itu ya kalau bukan benda ya sifat udah. Dan sifat ya nebeng pada benda-benda. Nah, dengan demikian waktu yang adalah bagian dari alam, ya dia juga punya permulaan. Sebelumnya, nah bilang sebelumnya ini sebenarnya agak gimana ya gitu. Sebelum waktu ada, lah sebelum itu sendiri waktu apa bukan? Ya enggak? Nah, makanya saya bilang tadi kita itu ada entah didahului oleh maksudnya didahului oleh tiada. Nah, sebelum itu entah sebelum yang memang real karena waktunya sudah ada atau kalau kita bicara alam secara keseluruhan termasuk waktu, ya sebelumnya itu adalah sebelum apa? Sebelum yang real. Sebelum yang tidak real kira-kira gitu. Yang imajiner karena kita nggak bisa berbicara berbicara mengenai sebelum waktu gitu ya susah ya. Mau tidak mau kita harus pakai kata-kata atau kalimat itu. Sekarang semua yang kontingen adalah spesifik dalam waktu. Nah, semua yang spesifik dalam waktu membutuhkan sebab yang membuatnya spesifik. Misalnya aku nih lahir tahun 98 misalnya. Jadi masih umur berapa ya gue ya? 22 kayaknya ya. 24 ya. Misalnya 98. Nah, tapi kalau begitu ya sebenarnya secara rasional ya secara logis ya emang ada bedanya kalau saya lahir 97 atau 99? Secara logis sama aja. Enggak? Secara logis sama saja. Nah, kalau begitu, karena dia sama saja, mengapa kok kemudian 98 yang dipilih? Nah, itu harus ada yang menentukan, harus ada yang membuat spesifik. Oke enggak? Harus ada yang membuat spesifik. Karena kalau tidak, ya semuanya sama aja, mau lahir 97, mau lahir 99, 2000, apapun, sama aja. Tapi kenapa kemudian waktu spesifik tahun 98 yang dipilih? Kenapa? Ya karena ada sebab yang membuat spesifik itu. Nah, makanya dibilang apa? Semua yang spesifik dalam waktu membutuhkan sebab yang apa? Yang membuatnya spesifik. Oke. Dengan demikian maka apa? Semua yang kontingen membutuhkan sebab yang membuatnya spesifik. Oke enggak? Nah, semua yang kontingen membutuhkan apa? Sebab yang membuatnya spesifik. Sekali lagi, misalnya, apa ya contoh yang enak ya? Saya mau keluar dari rumah saya naik motor, oke enggak? Saya mau ke tujuan tertentu yang untuk sampai ke tujuan itu bisa saja dari depan rumah saya bisa belok kiri, bisa juga belok kanan. Oke enggak? Nah, tapi mau tidak mau saya memang harus memang saya harus belok kan? Enggak mungkin juga lurus nabrak rumah orang soalnya. Saya harus belok kiri atau kanan. Nah, dan saya harus menentukan kan? Nah, tidak mungkin kan saya belok kanan tanpa ada sebab, tidak mungkin juga saya belok kiri tanpa sebab, tanpa ada yang menentukan, gitu enggak mungkin kan? Enggak mungkin. Nah, itu artinya apa? Semua yang kontingen itu karena dia spesifik dalam waktu, ya, padahal secara logis dia bisa saja ada sebelumnya atau bisa saja juga ada setelahnya. Nah, tapi karena waktu itulah yang dipilih, bukan sebelumnya, bukan setelahnya, itu berarti dia perlu sebab. Tidak mungkin dia menentukan sendiri kan? Ya,
Kita nanya sama diri sendiri aja, emang kita lahir di tanggal lahir masing-masing kita milih-milih? Enggak kan? Nah, kalau kita boleh milih tanggal lahir, mungkin kita sekalian milih, boleh dong milih orang tua gitu. Ya enggak? Boleh kan milih-milih kan? Nah, itu juga lahir dari orang tua yang mana. Itu juga dalam satu arti secara logis itu kontingen kan? Kontingen lah. Secara logis bisa saja kalian misalnya, secara logis bisa saja kalian lahir jadi anaknya siapa? Elon Musk misalnya. Atau lahir jadi anaknya siapa? Anaknya Shah Rukh Khan misalnya. Ini mulai dari Bollywood sampai ya enggak? Secara logis bisa saja kan? Bisa aja kalian jadi adiknya siapa? Benedict Cumberbatch misalnya, ya kan? Ya. Tapi mengapa kalian kemudian lahir di mana? Di Jakarta misalnya. Ya enggak? Lahir dari orang tua yang ini dan yang itu. Kenapa kok jadi spesifik begitu? Ya tentu itu membutuhkan penyebab. Itu membutuhkan penentu. Kalau di bahasa ilmu kalam nanti disebutnya mukhassis, membutuhkan subjek atau agen yang membuat kita terlahir masing-masing spesifik. Oke enggak? Nah, jadi tidak mungkin yang kontingen itu yang dia spesifik dalam waktu. Kita spesifik dalam banyak hal. Bukan hanya dalam waktu ya, dalam kelamin, jenis kelamin, dalam juga bahkan juga dalam RT RW, ya enggak? Kita spesifik dalam RT RW, dalam apa ya, orang tua dan seterusnya dan seterusnya. Yang kita tidak memilih semua itu. Ya kan? Kalau ada yang lagi galau, bahkan mungkin kalau dia dikasih pilihan untuk menjadi ada atau tiada, mungkin milih menjadi tiada, ya kan? Sayangnya kalian sudah ada, ya udah terima aja. Sayangnya kalian udah ada kan? Nah, jadi udah nggak bisa milih, udah telat dah. Nah, jadi sekali lagi, semua yang kontingen adalah spesifik dalam waktu. Semua yang spesifik dalam waktu membutuhkan sebab yang membuatnya spesifik. Ini saya sebut khusus waktu ya, spesifik dalam waktu. Kenapa ya? Karena Imam Ghazali menyebutkannya begitu di teks. Sebenarnya masing-masing kita itu ya spesifik dalam banyak hal. Okay. Nah, semua yang kontingen membutuhkan sebab yang membuatnya spesifik. Kalau di bahasa yang lebih sederhana ini, semua yang kontingen itu membutuhkan sebab. Maka alam membutuhkan sebab. Nah, sekarang kemudian para teolog bakal bilang, para mutakalim mau bilang, nah Tuhan Allah adalah sebab itu. Oke enggak? Jadi jangan nanya, jangan sampai ada pertanyaan, Pak, ini mana membuktikan Tuhan? Ini kan butuh pada sebab, udah. Oke enggak? Karena sebab segalanya bagi para teolog, bagi para mutakalim Asy'ariyah, sebab bagi segalanya, sebab satu-satunya untuk segalanya adalah Allah, adalah Tuhan. Oke enggak? Sebab satu-satunya untuk segala-galanya adalah Tuhan. Oke. Nah, jadi jangan muncul pertanyaan, Pak, ini kayaknya dalil kontingensi ini bukan dalil bukan dalil membuktikan adanya Tuhan, tapi dalil apa? Dalil bahwa alam ini butuh sebab, jadi sebab itu ada. Tapi mana bukti adanya Tuhan? Jangan begitu. Karena persis para mutakalim nanti mengidentifikasi, mereka mengatakan apa? Ya sebab itu adalah Tuhan. Dia adalah shani', dia adalah pencipta. Dia adalah khaliq dan seterusnya. Di sini oke ya? Oke. Apakah ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut ke yang berikutnya.
Bagaimanakah proses permulaan dari suatu benda, apakah bisa diurai? Proses ini ada yang nanya di TikTok, proses permulaan suatu benda apakah bisa? Oke. Mungkin maksudnya apa, proses ini ya, proses penciptaan mungkin yang dimaksudnya ya. Proses penciptaan alam semesta. Ini masalah yang tidak yang tidak mudah ya. Dalam kalau di tradisi filsafat, yang pertama kali ada itu adalah para malaikat. Awwalu ma khalaqallahul aql. Dan kalau di filsafat ya, awalnya satu begitu, baru nanti akal melahirkan planet, melahirkan jiwanya planet dan seterusnya. Nah, tetapi kalau di dalam ini nanti mungkin akan dibahas di khusus ya di bab mengenai penciptaan ya. Tapi secara singkat gini, bagi para filsuf Tuhan itu katakanlah mencipta ya, mencipta satu hal, baru kemudian ciptaannya itu dia menciptakan yang lain-lainnya. Oke. Dengan kata lain, Tuhan menciptakan segalanya ini melalui sebab-sebab sekunder. Tuhan adalah sebab primer, baru kemudian ada sebab-sebab sekunder. Oke. Dalam tradisi filsafat demikian. Nah, prinsip di tradisi filsafat apa? Prinsipnya adalah yang biasanya disebut qaidatul wahid. La yasduru anil wahid illa wahid. Dari yang maha satu hanya bisa muncul yang satu. Namanya qaidatul wahid. Nah, tetapi para mutakalim, para teolog tidak sepakat. Okay. Para teolog tidak sepakat. Justru dari Tuhan Sang Maha Satu itu bisa muncul banyak hal. Okay. Bisa muncul banyak hal. Dia bisa menciptakan banyak hal sekaligus. Meskipun dia Maha Satu, meskipun dia Maha Sederhana, kira-kira gitu. Oke. Nah, tentu nanti ada tahapan-tahapannya ya. Kalau di dalam hadis yang sering dikutip juga oleh Imam Al-Ghazali ya, awwalu ma khalaqallahul aqlu. Yang pertama kali Tuhan ciptakan adalah para malaikat. Nah, tetapi ya beda dari pendapat para filsuf yang hanya bilang awalnya akal satu, kemudian dia menciptakan dan seterusnya begitu. Yang prosesnya lazim disebut proses emanasi. Kalau di teologi tidak demikian. Nah, itu mungkin nanti akan dibahas tersendiri ya. Nah, di dalam bab mengenai penciptaan. Oke. Ada lagi pertanyaan? Oke, baik. Teman-teman, apakah ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada, saya lanjut kepada argumen kekadiman Tuhan. Oke. Sekali lagi, basis nakli dari kepercayaan bahwa Tuhan itu tidak berawal adalah ayat itu ya, huwal awwalu wal akhiru. Tuhan adalah dialah sang awal dan dialah sang akhir. Dan karena dialah sang awal, justru dia tidak punya awal. Dia sendiri adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Oke. Nah, satu, premisnya di sini, jika Tuhan kontingen, langsung jika Tuhan kontingen gitu kan. Nah, jadi sekali lagi ya dipahami bahwa dalam semesta, katakanlah dalam ontologi, dalam ilmu mengenai ada, sebagaimana dipahami atau sebagaimana dipegang oleh mazhab Asy'ariyah, segala yang ada itu bisa dikategorikan ke dalam dua kelompok. Satu qadim, satu hadis. Gak ada kemungkinan ketiga, apalagi keempat. Oke. Jadi kemungkinannya entah sesuatu itu adanya tidak punya permulaan, dengan demikian
dia senantiasa ada di masa lampau, kira-kira gitu. Ya bahkan sebelum waktu juga. Sebelum waktu ada juga. Nah, atau sesuatu itu adanya punya permulaan. Oke enggak? Nah, entah dia punya permulaan atau dia tidak punya permulaan. Entah dia itu didahului oleh ketiadaan atau dia tidak didahului oleh ketiadaan. Oke? Nah, sekarang Tuhan, ini klaimnya Imam Asy'ari ya, klaimnya Imam Ghazali, klaimnya apa? Tuhan adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Apa dalilnya? Dalilnya adalah kenapa? Dalilnya apa? Dalilnya adalah karena tidak mungkin Tuhan itu adanya punya permulaan. Dengan kata lain, dalilnya apa? Karena mengatakan yang sebaliknya adalah absurd. Mengatakan sebaliknya bahwa Tuhan itu kontingen itu tidak masuk akal. Nah, kira-kira gitu. Oke enggak? Jadi sekali lagi ada dua kelas kira-kira ya. Ada dua kelas yang ada. Al-maujud imma qadim wa imma hadis, kira-kira gitu. Segala yang ada itu atau dia qadim, adanya tidak punya permulaan, atau dia hadis, adanya itu punya permulaan. Dan tidak ada yang ketiga. Alam adalah hadis. Dia adanya itu punya permulaan. Sebagian mutakalim Asy'ari yang kontemporer ya menunjuk Big Bang untuk diantaranya ya mungkin sebagai penguat aja ya, sebagai penguat aja. Sebelum Big Bang kan nggak ada apapun, tidak ada alam semesta maksudnya. Okay. Jadi alam semesta punya permulaan. Jadi teologi Asy'ariyah yang dulunya hanya pemikiran rasional abstrak gitu ya. Nah, bagi sebagian teologi kontemporer sudah diverifikasi melalui teori apa? Big Bang, kira-kira gitu. Apapun, alam itu adalah hadis, adanya punya permulaan. Sedangkan Tuhan adanya itu tidak punya permulaan qadim. Sekarang pertanyaannya, dari mana kita tahu pernyataan bahwa Tuhan itu tidak punya permulaan itu benar? Dari mana kita tahu itu? Kita tahunya karena menyatakan bahwa bahwa eksistensi Tuhan itu punya permulaan, mengatakan demikian itu tidak masuk akal. Mengatakan demikian itu adalah salah. Oke enggak? Jadi ini pembuktian dalam satu arti ini tidak langsung ya. Dalam satu arti ini adalah pembuktian tidak langsung. Kalau dari segi format silogismenya, ini adalah silogisme disjungtif sih kayaknya ya. Ya, tapi modelnya di sini menggunakan silogisme Silogisme qiyasun syartiyun muttasil. Ya, formatnya menggunakan silogisme hipotetis yang kondisional, yang formatnya jika maka. Ingat yang yang lalu ya, di PPT yang lalu itu. Nah, jika maka. Nah, dia menggunakan format yang ini. Sekarang coba kita baca argumentasinya apa. Nah, ini dia. Jika Tuhan kontingen, maka dia butuh kepada pencipta, dia butuh kepada sebab. Nah, karena sebelumnya sudah dibilang ya, bahwa semua yang kontingen membutuhkan sebab, ya enggak? Oke. Jadi sekali lagi aku tambahkan slide-nya. Sekarang yang ada, nah ini ada dua kelompok. Satu kadim, oke, jelas ya di slide ya. Oke, satu kadim, kemudian yang kedua apa? Kontingen. Kadim artinya apa? Eksistensinya tidak didahului oleh ketiadaan. Oke. Sedangkan yang kontingen apa? Eksistensinya didahului oleh ketiadaan. Nah,
Sekarang dalam kaitan dengan kausalitas yang ada dan kausalitas. Sekarang yang kadim tidak butuh sebab. Oke enggak? Yang kadim, yang adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan, dia tidak butuh sebab. Lah ngapain butuh pada sebab, lawang dia sudah ada. Dia senantiasa ada kok. Nah, yang butuh sebab itu adalah apa? Yang sebelumnya tiada, kemudian menjadi ada. Nah, kalau bahasa para teolog kadang bilangnya lil khuruj min haizil adam ila haizil wujud. Nah, kira-kira gitu. Keluar dari ruang ketiadaan, tapi ruang ini metafor ya. Dari ruang ketiadaan menjadi apa? From the realm of nothingness into being. Nah, kira-kira gitu. Keluar dari ketiadaan menuju ada. Nah, itu butuh sebab. Tidak mungkin dia mengada dengan dirinya sendiri. Nah, jadi kalau yang kontingent, dia membutuhkan sebab. Oke. Nah, kemudian para teolog Asy'ari bilang apa? Satu-satunya yang kadim adalah apa? Tuhan. Dah. Sedangkan alam adalah kontingent. Nah, sekarang yang mau ditanyakan adalah putusan ini. Satu-satunya yang kadim adalah Tuhan. Mengapa kita atau bagaimana kita tahu bahwa pernyataan ini benar? Oke, dari mana kita tahu bahwa pernyataan ini benar? Nah, kita tahu bahwa pernyataan ini benar karena mengatakan yang sebaliknya adalah salah. Oke enggak? Mengatakan yang sebaliknya atau kontradiksinya itu salah. Berarti kontradiksi dari pernyataan ini apa? Tuhan tidak kadim. Oke enggak? Jadi ada dua pernyataan nih. Tuhan kadim, Tuhan tidak kadim. Nah, dari mana kita tahu bahwa pernyataan Tuhan kadim itu benar? Kita tahunya dari mana? Dari fakta bahwa kontradiksinya atau putusannya yang kontradiktif itu salah. Oke. Nah, ingat ya, dalam logika ada kontradiksi antar putusan ya. Nah, syarat kontradiksi dua putusan atau dua proposisi itu apa? Yang satu positif, yang satu lagi menegasi persis putusan yang positif itu. Jadi putusan positif yang pertama apa di sini? Bahwa Tuhan adalah kadim, atau bahkan satu-satunya yang kadim adalah Tuhan. Atau Tuhan adalah satu-satunya yang kadim. Sedangkan pernyataan satunya lagi apa? Tuhan tidak kadim. Oke enggak? Yang kalau tidak kadim berarti apa, sama dengan apa? Kontingent. Cukup clear ya saya kira ya, kategori-kategorinya ya. Nah, sekarang dari mana kita tahu masalahnya ya? Putusan yang negatif ini salah, Tuhan tidak kadim itu salah. Dari mana kita tahunya? Nah, itu dia argumentasinya. Oke. Maaf. Nah, ini dia. Jika Tuhan kontingent, artinya sekali lagi, artinya kontingent apa? Adanya didahului oleh ketiadaan. Duh, ini Sabtu pagi baru, kemarin ya kuliah puyeng, sekarang Sabtu pagi puyeng lagi ya. Duh. Ini hidup kok puyengnya kita kok kayak nggak kontingent kayaknya ya. Kontingent sih, puyengnya kita itu kontingent. Nah, ya kan? Semalam karena jam 1-2 karena kita tidur, nah, kita tidak puyeng, ya kan? Nah, tapi begitu bangun jam 10 mulai buka Zoom, mulai puyeng udah. Ya kan? Nah, tapi puyengnya agak lama ya. Kontingent sih, tapi agak lama dikit ya. Ya Allah, Allahumma yassir.
Oke, lagi. Jika Tuhan kontingent, artinya apa? Jika Tuhan itu hadis, adanya didahului oleh ketiadaan, maka dia butuh kepada pencipta, maka dia butuh kepada sebab. Oke enggak? Yalah, enggak mungkin ada dengan sendirinya kalau dia kontingent. Tetapi jika dia butuh kepada pencipta, nah pencipta ini nanti kita harus tanya lagi, dia kontingent apa enggak? Kalau ternyata dia tidak kontingent, dia berarti kadim, ya udah berarti yang ini Tuhan nih, yang terakhir nih. Oke enggak? Bukan yang itu, bukan yang tadi yang masih butuh pada yang masih butuh pada pencipta itu, bukan. Oke enggak? Tetapi oh iya ya, mungkin lawan debatnya jadi mikir, oh iya ya. Ya udah deh kita bilang, oh ternyata pencipta yang ini juga butuh pada pencipta yang lain. Ya udah, oke. Dia butuh kepada pencipta yang ketiga, yang sebelumnya. Oke, kita tanya lagi sekarang, pencipta ketiga ini butuh pencipta enggak? Iya ya, butuh juga ya. Oke, yang kelima, dan seterusnya, dan seterusnya. Dan demikian seterusnya tanpa akhir. Oke enggak? 5, kalau di matematika, titik, 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 pencipta, N bawahnya. Tidak terhingga, ya kan? Nah, tetapi ini premis 1B. Jika rangkaian kebutuhan kepada pencipta lain ini tidak berakhir, tidak berakhir kemana? Tidak berakhir kepada pencipta yang tidak diciptakan, maka tak satu pun yang kontingent akan ada. Ringkasnya kira-kira begini. Ini kan sebenarnya butuh kepada sebab, ini kan hukum kausalitas kan? Namanya hukum kausalitas harus ada 2 rangkaian. Satu yang dia sebagai akibat saja. Oke enggak? Kemudian satu lagi sebagai apa? Sebab saja. Oke enggak? Nah, lah kok di tengah-tengahnya ditambahin, oh akibat ini lahir karena sebab, tapi sebab ini adalah akibat dari sebab yang lain. Misalnya kayak gini nih di PPT ya. Nah, asalkan masih strukturnya masih begini, dengan kata lain masih ada sebab murni, ya tidak masalah. Ya. Dan yang terakhir yang adalah sebab murni ini yang nanti akan diidentifikasi sebagai Tuhan. Tetapi jika sebab murni ini tidak ada, ini pun juga akibat. Oke enggak? Akibat bagi apa? Bagi sebab yang lain. Dan sebab ini pun juga akibat bagi sebab yang lain juga. Oke. Dan seterusnya. Nah, tiada hingga. Nah, jika terus-menerus demikian, kira-kira nanti bakal ada akibat di sini enggak? Akibat murni ini enggak? Enggak mungkin. Oke enggak? Nah, jika rangkaian kebutuhan kepada pencipta lain itu tidak berhingga, maka tak satu pun yang kontingent akan ada. Dengan kata lain, maka tidak akan ada akibat yang murni akibat. Oke enggak? Kenapa? Karena sekali lagi struktur kausalitas itu ada akibat murni, akibat saja, kemudian ada juga apa? Sebab saja. Udah. Oke enggak? Nah, jika sebabnya ini selalu butuh kepada sebab terus begitu, maka akibat ini pada dasarnya tidak akan pernah lahir. Oke enggak? Kenapa? Ya karena sebabnya terus bergantung kepada sebab terus gitu, enggak berujung. Oke enggak? Dengan demikian berarti apa? Tidak ada kausalitas. Oke enggak? Karena struktur dasar kausalitas tidak terpenuhi. Oke enggak? Sekali lagi, namanya kausalitas itu ada sebab, ada akibat. Udah. Ada sebab saja, kemudian ada akibat saja. Oke? Kalau lihat lagi ke struktur yang tadi, yang ini. Yang ada dan kausalitas, yang kadim tidak butuh sebab, malah dia adalah sebab.
Oke, sedangkan yang kontingen membutuhkan sebab, atau dengan kata lain dia adalah apa? Akibat. Nah, jika rangkaian rangkaian yang kontingen sebab akibat itu tidak berakhir kepada yang kadim, ya maka namanya rangkaian ya nanti bakal nggak ada ujung. Oke, kalau tidak ada ujung di awal, maka nanti di akhir juga tidak ada ujung. Oke enggak? Maka yang kontingen bakal sama sekali tidak ada. Nah, gitu. Nah. Ternyata, ini kita mulai masuk ke premis kedua. Sekali lagi, ini adalah silogisme apa? Silogisme hipotetis kondisional. Ternyata yang kontingen ada, ya kita ini kontingen semuanya. Alam semesta, langit, bulan, bintang, dan seterusnya itu kontingen semuanya. Nah, jadi apa? Jadi rangkaian kebutuhan kepada pencipta mesti berakhir. Oke enggak? Nah, karena rangkaian kepada pencipta mesti berakhir, maksudnya berakhir ke mana? Berakhir kepada pencipta yang dia itu tidak kontingen, yang dia itu adalah kadim. Oke? Maka apa? Tuhan tidak butuh kepada pencipta lain dan dia tidak kontingen. Ingat ya, ini kalau di struktur silogismenya PR1A dan B ini disebut sampai ke sini sih ya, sampai ke yang ini. Nah, ini namanya muqaddam atau ya Allah ya Rahman ya Rahim, pendahuluan. Ya, sedangkan yang ini disebut konsekuen. Oke, sedangkan tak satu pun yang kontingen ini akan ada. Nah, ini disebut konsekuen. Nah, kita di dalam premis kedua sekarang kita menegasikan atau kita menyatakan kontradiksi dari konsekuen. Nah, kalau di konsekuen bilang tak satu pun yang kontingen akan ada. Nah, sekarang yang di sini yang kita nyatakan dalam premis kedua apa? Oh, ternyata yang kontingen ada. Maka sekarang yang dalam kesimpulannya ya kebalikan dari semuanya ini. Oke enggak? Kebalikan semuanya. Nah, kalau di sini dibilang jika rangkaian kebutuhan kepada pencipta lain ini tidak berakhir, maka di sini kesimpulannya apa? Rangkaian kebutuhan kepada pencipta harus berakhir, mesti berakhir. Oke enggak? Nah, yang ini pun kita negasikan, maka yang 1A ini pun juga harus kita negasikan. Yang ujung-ujungnya apa? Jika Tuhan kontingen, ini pun juga kita harus negasikan. Jadi apa? Dia tidak kontingen. Oke? Basisnya lagi-lagi adalah apa? Basisnya adalah hukum sebab akibat. Namanya sebab akibat, ya udah jelas namanya kausalitas sebab akibat, yaitu strukturnya harus ada sebab murni, kemudian ada akibat murni, udah. Oke. Jika sebab ini terus ditarik ke ujung terus menerus begitu, ya maka nanti nggak bakal ada akibat. Akibatnya nggak bakal lahir. Oke nggak? Nah, itu argumen kekadiman Tuhan. Sedikit lagi ya, satu lagi argumen kebakaan Tuhan. Nah, Tuhan adanya itu tidak punya awal. Dia selalu ada di masa lalu, katakanlah ya, di masa lalu. Ini agak gimana ya bilang di masa lalu ya. Maksudnya adanya Tuhan, eksistensinya itu tidak didahului oleh ketiadaan dan nanti tidak bakal juga menjadi tiada. Dia senantiasa ada. Oke. Nah, argumennya gimana? Ini dia. 1. Tuhan terbukti kadim berdasarkan argumen sebelumnya. Oke? Berdasarkan argumen sebelumnya, dia tidak kontingen. Tidak kontingen sama dengan apa? Kadim. Oke. 1. Tuhan terbukti kadim. 2. Semua yang terbukti kadim tidak mungkin menjadi tiada.
Oke, semua yang terbukti kadim artinya apa? Adanya itu tidak didahului oleh ketiadaan. Oke, adanya tidak didahului oleh ketiadaan, maka tidak mungkin nanti di belakang dia akan menjadi tidak ada. Itu tidak mungkin. Nah, Tuhan tidak mungkin menjadi tiada. Dengan kata lain apa? Adanya tidak berakhir. Oke, tapi kalau diandaikan apa akibatnya? Ada yang mustahil nggak kalau diandaikan bahwa Tuhan adanya akan menjadi berakhir? Kata Imam Ghazali, ya, itu akan berujung kepada kemustahilan, akan berujung kepada kontradiksi. Nah, gimana? Ini dia. Tuhan adanya tidak didahului oleh ketiadaan, tetapi kemudian nanti di akhir menjadi tiada. Nah, jika demikian gimana? Kata Imam Ghazali, andai Tuhan menjadi tiada atau tidak baka ya, maka atau dia menjadi tiada dengan sendirinya, dengan sendirinya bukan oleh sebab yang lain, atau dia menjadi tiada oleh sebab tertentu. Kemungkinannya cuma dua. Entah dia menjadi tiada karena dirinya sendiri atau karena yang lain, diakibatkan oleh yang lain. Nah, tetapi menjadi ada ataupun tiada itu senantiasa membutuhkan sebab yang lain. Nah, tidak mungkin sesuatu menjadi ada atau menjadi tiada karena dirinya sendiri, itu nggak mungkin. Selalu ada sebab, baik untuk keberadaan maupun untuk ketiadaan. Maksudnya untuk ketiadaan sesuatu yang sebelumnya ada, itu pasti ada sebabnya. Sesuatu yang awalnya tiada mau menjadi ada itu butuh sebab. Sesuatu yang ada kemudian mau menjadi tiada itu juga butuh sebab. Tidak mungkin karena dirinya sendiri. Nah, maka kemungkinan pertama gugur. Tidak mungkin Tuhan itu menjadi tiada karena dirinya sendiri, bukan karena yang lain. Itu tidak mungkin. Karena sekali lagi, baik menyebabkan ada maupun menyebabkan tiada itu sama-sama butuh sebab. Nah, tetapi juga tidak mungkin Tuhan menjadi tiada karena sebab atau lawan yang menjadikannya tiada. Itu tidak mungkin juga. Ini bahasa-bahasanya kok kayak puisi-puisinya Sapardi gitu ya. Yang menjadikannya tiada, nah, gitu. Apapun. Andaikan aja. Nah, Tuhan, ini andaikan ini karena for the sake of the argument ya, karena kita mau membangun argumentasi, bukan karena ngayal, karena ngelamun atau apa ya, bukan ya. Bukan. Jika misalnya Tuhan nanti menjadi tiada karena atau disebabkan oleh sesuatu yang lain, maka lagi-lagi karena hanya ada dua kategori sesuatu ya, entah sesuatu itu kadim atau kontingent. Pertanyaannya sekarang, sebab yang nanti akan membuat Tuhan tiada, nah dia kadim atau kontingent? Oke nggak? Balik lagi. Nah, jika sebab atau lawan yang nanti akan membuat Tuhan tiada itu kadim, dan dengan demikian senantiasa ada bersama Tuhan, ya Tuhan ya mestinya tidak akan pernah ada. Ya enggak? Kenapa? Ya karena selalu ada lawannya yang akan menjadikan dia tiada. Mestinya sejak awal pun udah nggak ada gitu loh. Oke nggak? Gitu. Jika dia selalu ada bersamaan, sebagaimana misalnya api sama kertas gitu misalnya. Jika keduanya sudah selalu bersamaan bersentuhan, ya api ya mestinya kertas sejak awal ya mestinya sudah selalu terbakar dong. Oke? Nah, sama demikian juga Tuhan. Jika dia akan menjadi tiada karena sebab dan sebab ini kadim, ya mestinya sebab ini sudah bekerja sejak awal, membuat Tuhan sudah tiada sejak awal.
Tetapi kenyataannya tidak begitu. Tuhan tak akan pernah ada padahal Tuhan ada, Tuhan senantiasa ada. Dengan demikian apa? Artinya lawan ini tidak kadim. Oke, berarti kemungkinan yang kedua, jika lawan itu kontingen, oke, jadi ada sesuatu yang nanti bakal ngebunuh Tuhan gitu. Melawan Tuhan gitu. Akan apa gitu ya. Nah, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Karena yang kontingen tidak mungkin memutus eksistensi Tuhan. Oke? Nah, nggak mungkin. Kenapa? Karena yang kadim lebih kuat daripada yang kontingen. Yang kadim senantiasa ada, oke, sedangkan yang kontingen justru karena dia lemah, dia awalnya tiada kemudian menjadi ada karena sebab tertentu. Nah, jadi dia lemah. Nah, yang lemah ini tidak mungkin dia membuat yang kontingen itu membuat yang kadim itu menjadi apa? Menjadi tiada, tidak mungkin. Nah, karena semua kemungkinan ini absurd, ya, maka Tuhan tidak mungkin menjadi tiada oleh sebab apapun. Oke enggak? Artinya apa? Jika Tuhan tidak mungkin menjadi tiada oleh sebab apapun, itu berarti sama dengan mengatakan apa? Tuhan baka. Oke enggak? Nah, ini argumentasinya, ini dalilnya bahwa Tuhan itu bersifat apa? Baka. Oke, ini ya gitulah. Aku tadi sudah memperingatkan kalian di awal. Perjalanan kita akan keliengan, ya. Perjalanan kita akan keliengan. Nah, kalau kalian keliengan sekarang bukan tanggung jawab saya. Tapi tetap ikut ya pekan depan ya. Kita keliengan bareng-bareng. Oke, apakah ada pertanyaan? Apakah ada pertanyaan? Silakan. Kalau saya mampu jawab, saya jawab. Kalau enggak, ya PR. Kalau ingat. Silakan. Ya, silakan dari TikTok lagi. Wah. Atas nama salah Al-Jibal, Ya. bagaimana kita membuktikan bahwa Allah itu sebab secara akal? Tadi sudah dibahas. Ya, sebenarnya bagaimana kita membuktikan bahwa Tuhan adalah sebab secara akal. Lagi kita mengetahui sebab itu ada dua kemungkinan, ya. Bagaimana cara kita mengetahui sesuatu adalah sebab bagi sesuatu tertentu, ya. Ada dua cara. Pertama, kita ya awalnya mengenal sebab itu langsung, baru kemudian kita mengenal akibat, atau kita mengenal akibat terlebih dahulu, baru kemudian kita mengenal sebab. Dalam logika, yang kedua ini disebut burhan ini, ya. Burhan ini. Jadi kita mengenal akibat terlebih dahulu, pengetahuan mengenai akibat kemudian menuntun kita, membawa kita kepada pengetahuan mengenai mengenai sebab. Nah, tadi di awal ya pertanyaan yang ini ya, bagaimana kita tahu bahwa Tuhan adalah sebab? Yaitu tadi kita melihat satu fakta bahwa alam ini adalah teratur. Tidak mungkin tidak ada yang mengaturnya, itu nggak mungkin. Jadi Tuhan adalah yang menata, Tuhan yang mengatur alam semesta. Nah, dialah sebab.
Kedua, bahwa alam ini kontingen, dia awalnya tiada kemudian menjadi ada. Nah, Tuhan adalah yang kadim. Nah, dialah yang membuat alam ini menjadi ada. Jadi kita tahunya itu ya pertama bisa melalui pengamatan atau kesadaran intuitif bahwa alam ini tertata. Kedua, bisa juga melalui pengamatan indrawi bahwa alam ini kontingen. Bahwa pertama sifat-sifat alam ini kontingen, awalnya tiada kemudian menjadi ada, benda-bendanya mau tidak mau juga kontingen, dan jika demikian maka alam secara keseluruhan itu kontingen. Alam secara keseluruhan awalnya tiada kemudian menjadi ada, dan yang pada mulanya tiada menjadi ada itu pasti butuh sebab, tidak mungkin dia menjadi ada dengan sendirinya. Nah, itu cara tahu bahwa Tuhan adalah sebab. Demikian. Teman-teman yang di Zoom silahkan. Nanti saya share ya ininya ya di WA ya, PPT-nya ya. Ya moga-mogalah kalau belum ketangkep semua, ketangkeplah kontingen, kadim, hadis gitu ya. Nah, tapi basicnya itu basic petanya dulu ya, itu di sini yang ini tadi. Ini basic peta ontologinya, peta keberadaan secara umum ya menurut mazhab Asy'ariyah. Bahwa yang ada itu satu kadim, dua kontingen. Kemudian yang ada dan kausalitas, yang kadim itu tidak butuh pada sebab, malah dia adalah apa? Dan malah dia adalah satu-satunya sebab. Dua, yang kontingen membutuhkan sebab. Dengan kata lain apa? Dia senantiasa akibat. Oke enggak? Nah, kemudian satu-satunya yang kadim adalah Tuhan dan seterusnya, alam kontingen. Nah, ini basic strukturnya. Nah, baru kemudian yang tadi kita bahas itu adalah proses argumentasi apa? Proses argumentasi rasionalnya. Oke, jadi nggak ada pertanyaan ya? Baiklah, kalau tidak ada, semoga ada yang nyantol. Dan semoga nyantolnya permanen, nggak kontingen. Ya kontingen sih, mungkin tadi sebelum kelas belum ada pemahaman, sekarang setelah kelas ada pemahaman, moga nyantolnya permanen, amin. Dan semoga bermanfaat ya. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf ya. Walhamdulillahi rabbil alamin. Yuk. Depan. Yuk.
wabarakatuh.